begini Pak, Bapak seorang anggota pers wartawan. Gimana pendapat Bapak secara presiden ini Jokowi dengan bukanlah maksudnya siapa yang terbaik? Maksud siapa yang terbaik? Kalau saya melihat secara pribadi, tentunya Pak Jokowi dan Yusuf yang terbaik. Karena kita lihat kesederhanaan Jokowi. Ini model baru. Ada istilah seperti ini, ada banyak rumah makan yang sederhana di Indonesia. Ya, tetapi cuma satu calon presiden di Indonesia yang sederhana, bahkan dunia, yaitu Jokowi. Perhatikan Jokowi, ketika masih gubernur, siapakah gubernur yang pernah turun langsung? Kalau ada bencana kebanjiran, dia langsung turun mengorek parit. Dia langsung turun ke tengah-tengah masyarakat, membilas rumah-rumah, membuang air yang tergenang. Adakah gubernur selama ini yang pernah turun? Tapi lihat, Jokowi langsung memberikan teladan. Dia tidak perintahkan anggota-anggotanya para pegawai, sana ada banjir, turun sana, bersihkan. Tapi dia langsung memberikan contoh, dia turun. Sehingga anggotanya mengikut. Nah, jadi nanti kalau dia presiden, jangan ada orang yang mengatakan, bagaimana nanti kalau dia presiden, apakah dia mau nanti turun lagi ke tengah-tengah masyarakat, ke tempat yang banjir, ke solokan parit. Kalaupun nanti Jokowi sudah jadi presiden, tentu saja dia pasti akan turun kalau ada banjir. Bahkan dia nanti seperti kita ini, tidak bercelana pendek, pakai baju kantor, turun langsung. Kalau ada dilihat ke sampah, dia korek. Itu menunjukkan kesederhanaan. Ada orang yang mengatakan tidak berwibawa. Bukan, dia berwibawa. Cuma dia menunjukkan bagaimana seorang pelayan. Walaupun dia menyadari dia seorang pemimpin, tetapi dia juga menyadari dia adalah pelayan masyarakat. Jadi, lantas Prabowo ini gimana pendapatmu dari seperti ini? Kalau Prabowo sebenarnya baik. Di antara mereka ini sama-sama calon yang baik untuk negeri kita, untuk bangsa Indonesia. Tetapi bagi saya, bagi banyak masyarakat tentunya memilih yang terbaik dari yang baik. Kalau Prabowo memang baik. Pasangannya juga Aksara Jasa baik, tidak ada kasus, tidak pernah berkorupsi. Aksara Jasa juga sangat berpengalaman, sangat bagus juga harum namanya. Tetapi kalau dibandingkan keharuman, kepopularitas nama Jokowi dengan Aksara Jasa tidak ada apa-apanya. Ya, karena bagi masyarakat sendiri sudah sangat mengetahui Jokowi sangat yang terbaik, yang sangat sederhana. Ini model baru. Kalau Anda lihat di baliho-baliho, paket Jokowi itu paket kotak-kotak. Anda cek berapa harganya? 70.000. 70.000 harganya di pasar itu. Mungkin dapat 50.000 kalau ditawar. Nah, selama ini calon presiden kita lihat sejak dari dulu pakai jas, pakai dasi, harga jas harga 10 juta, harga 5 juta, 20 juta. Tapi Jokowi sangat sederhana. Dia tidak pakai jas, tidak pakai dasi, hanya pakai baju kotak-kotak. Semua bisa membelinya. Itu menunjukkan kerakyatannya. Sangat memperhatikan rakyat jelata. Itu mungkin menurut saya. Jadi tandanya nanti kalau Prabowo terpilih, apakah kita Indonesia ini bisa agak aman gitulah? Kalau Prabowo atau Jokowi? Jokowi. Kalau Jokowi yang jadi presiden Republik Indonesia, tentu saya menilai aman. Dia cukup tegas. Lagi pula menurut saya, kalau dia presiden, dia pasti berwibawa. Dia menyadari ada Panglima TNI, ada Kapolri, untuk boleh dipercayakannya masalah-masalah menangani keamanan. Ada yang mengatakan bagaimana dengan Malaysia? Mungkin dia bisa turun tangan langsung. Kalau ada konflik-konflik dengan Malaysia, masalah perbatasan, dia mungkin lebih tegas dari presiden-presiden lalu. Walaupun orang beranggapan kurang berwibawa, karena mungkin kurang gemuk, karena dia kurus, itu anggapan konten. Itu anggapan yang salah, negatif. Anda lihat nanti bagaimana kebenarannya, faktanya. Ya. Jadi kalau seandainya nanti ada tergantung dari money politik yang korupsi. Jadi siapa nanti yang bisa menyelesaikan semua ini? Saya pikir dalam negara ini ada strukturnya. Ada lembaga kepresidenan, ada lembaga kementerian, ada KPK mengurus masalah korupsi. Masalah korupsi, Jokowi mungkin sangat bijaksana, dia akan
mengambil segala kebijakan yang tentunya kebijakan itu kebijakan yang tepat, yang baik, yang berwibawa, yang berdasarkan hukum. Jadi oke, seandainya nanti kalau terpilih nanti Jokowi, apakah kita Indonesia ini jadi bebas dari money politik? Kalau untuk satu periode yang pertama, mungkin sudah akan kelihatan ada kerja Pak Jokowi didampingi Pak Yusuf Kala. Contohnya sampai yang seperti ini banyak sekali, ketika kita masuk dari 10 sampah jadi tinggal 3 sampah. Nah, tetapi nanti kalau dipercayakan rakyat lagi untuk periode kedua, mungkin bebas dari money politik, bebas dari korupsi. Saya yakin. Bagaimana waktu dia jadi gubernur? Ketegasan Jokowi sudah lihat. Anda lihat sendiri bagaimana dia memecat Kadis Perhubungan, masalah kasus mobil yang dibeli dari luar. Dia pecat langsung. Terlebih nanti dia presiden. Presiden kan jabatan RI1, jabatan tertinggi. Ya. Otomatis dia akan lebih tegas. Jadi seandainya nanti ada unsur terjadi peperangan antara negara lain dengan negara kita ini, apakah ini bisa tuntaskan Jokowi? Tentunya Pak Jokowi sangat merenungkan bagaimana perjuangan para pahlawan yang telah gugur sebelum Indonesia merdeka. Artinya Pak Jokowi itu orang yang siap berkorban, baik materi, tenaga maupun nyawa. Artinya Pak Jokowi itu sangat meniru baik bagaimana keteladanan para pahlawan. Kalau negara kita dilecehkan negara luar, saya yakin Jokowi tidak tinggal diam. Dia akan berbuat tegas. Dia akan bertindak tegas bila perlu. Darah itu harus dipertaruhkan untuk membela Indonesia. Itu artinya patriot. Karena dia adalah kepala negara. Rakyat ini adalah anaknya semua kita ini. Jadi seandainya Jokowi terpilih, apakah kita ini, masyarakat ini dipantau di bawah sampai ke bawah? Semua punya struktur. Apa yang bisa dikerjakannya pasti dikerjakan, tapi setiap daerah punya pemimpin. Ada wali kota, ada bupati, ada camat, ada lurah. Pasti dia koordinir dengan baik. Karena dia sudah berpengalaman. Oke? Jadi seandainya pencalonan Jokowi ini materinya sebenarnya dari siapa? Kalau materi kita nilai Prabowo dengan Kala, Prabowo dengan terjasa dana kampanye, 10, Jokowi 44,9 M. Jokowi 48,9 M. Prabowo, Dari mana dikelola itu? ya, Jokowi kan punya banyak relasi, Yusuf Kala punya banyak relasi. Tentunya dana itu dana dari partai-partai mendukung dan mungkin dari pengusaha-pengusaha yang mendukung. Nah, itu. Oh gitu. Jadi macam mana seandainya nanti ada unsur politik lain? Jadi macam mana kalau ada terkhusus dalam pemilihan ini, dalam presiden ini, macam mana latar belakangnya untuk menyelesaikan? Kalau masalah keamanan untuk pemilihan capres sudah diserahkan kepada kepolisian yang paling utama sebagai pihak presiden. Kita percayakan sama kepolisian. Ya, sambil saudara berdua sajalah supaya aman. Oke, terima kasih.